to the left, slide to the right. Rock with me, baby, we can do this all night. Slide to the left, slide to the right. Come on, come on, come on. Yeah, slide to the left, slide to the right. Rock with me, baby, we can do this all night. Slide to the left, slide to the right. Come on, come on, come on. Hey, slide to the left. Oke Sobat News, saat ini saya sedang berada di Kampung Baru. Tujuan saat ini kita akan menuju ke sumber mata air Binong. Keadaan alam di sini cukup indah, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Untuk sampai ke sini, kalau dari Jakarta kita akan membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam saja. Dan ketika sampai, rasa penat, aktivitas kita langsung hilang. Lihat pesawahan di sana, bro, begitu indah. Jalan menuju ke sana sudah cukup bagus karena sudah di beton ya. Saat ini di awal bulan Februari 2021, pagi hari, cuaca di sini sangat sejuk, begitu teduh. Mudah-mudahan nanti sampai di sana kita akan melihat dan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Jalanan cukup lengang, sangat pas buat kita melakukan perjalanan ke sana. Ya, sekedar touring tipis-tipis berlima. Oke, sudah sampai. Mau menjelaskan bahwa di Tegalwaru, khususnya di Desa Warga Setra itu ada air minum yang memang asli dari gunung. Nah, bisa dilihat dari sana bahwa air ini mengalir dari atas puncak gunung, dan selama 3 bulan musim kemarau itu airnya itu tidak pernah surut, tidak pernah hilang, dan memang diambil oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan minum sehari-hari. Khususnya di masa kemarau ini sangat dibutuhkan. Bisa dilihat di sana. Nah, ini ada aktivitas dari warga yang sedang mengambil air tersebut. Izin, dari sebelumnya dari mana, Pak? Dari desa mana? Cidoro, Desa Cigunung Sari. Oh, dengan Bapak siapa? Haji Engkar. Haji Engkar. Ya. Saya perkenalkan, saya Ahmad Saroni dari media The News Indonesia. Ya, siap. Dari Jakarta khususnya, Pak, Ya, untuk meliput dari sini mata air yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, gitu kan. Ya. Ini kebutuhannya untuk apa, Pak? Oh, untuk minum. Untuk minum. Iya. Bagus, air bagus ini. Iya. Udah berapa lama ngambil air di sini, Pak? Mungkin ada 1 tahun lebih lah. Udah 1 tahun lebih. Sebarang ada ini di sini. Ini banyak yang ngambil pokoknya. Banyak ngambil. Saya dapat info bahwa memang ini tuh bagus untuk minum, ya, karena kadar ininya mungkin lebih sedikit ya, dan bagus untuk minum. Dan ini namanya itu air dari Binong. Air dari Binong. Gunung Cipaga Binong. Gunung Cipaga Binong. Berapa persen, Pak, masyarakat di kita itu ngambil air di sini? Sekitar 80 lebih lah. 80%. 80 lah mungkin lah. Kalau aktivitas di sini kebanyakan musim kemarau atau
Terus-terusan. Oh, terus-terusan. Apalagi kemarau gitu, lebih banyak gitu. Musim gini juga banyak dengan adanya air ini, Pak. Ya. Kan secara otomatis kan mengurangi biaya untuk beli air gitu kan. Iya. Itu menguranginya berapa persen, Pak? Ya mungkin lumayan lah. Lumayan gitu, 50 lah. 50%? Ya 50% lah. Dulu beli terus, sekarang enggak gitu. Kalau bisa ngambil di sini, kalau nggak bisa ngambil ya beli juga gitu. Sehari berapa kali ngambil, Pak? Saya mau paling 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. Bu, khusus untuk minum. Khusus minum. Kalau musim kemarau lebih banyak yang ngambil, orang mana-mana banyak. Kalau ini sekitar di sini lah gitu. Soalnya air di sini enaknya nggak usah itulah. Nggak usah di ini ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kita ke narasumber yang kedua. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf, Bu. Winda. Dengan Ibu siapa? Ai. Oh, dari mana, Ibu? Dari Cikukulu Barat. Oh, Cikukulu Barat. Ngambil air di sini udah lama, Bu? Lama. Udah lama. Tuh kan beda kan, kalau biasanya kan cowok gitu kan, laki-laki, bapak-bapak. Ini sekarang ibu-ibu beda gitu kan. Apa memang sering kesini, Bu? Sering. Oh iya. Udah lama. Memang ibu biasa ibu yang ngambil apa si bapak? Saya suka ngambil. Oh, bapaknya kerja berarti. Oke, Iya. Bu, makasih Bu, hati-hati di jalan. Sama. Baik teman-teman media The News. Kebetulan hari ini saya juga mengundang dari perwakilan dari Desa Warga Setra. Beliau adalah Ihsan Fauzi, perwakilan dari Desa Warga Setra. Beliau menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Desa Warga Setra dan sekarang menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Tegalwaru yang secara otomatis menaungi wilayah inilah. Jadi Ketua, di sini kita kan pengen tahu nih kan, teman-teman dari media The News ini kan pengen tahu gitu asal mula dari mata air ini seperti apa sih awal mulanya? Kalau sebenarnya asal mula dari mata air ini sudah lama ada, karena memang kan di daerah Warga Setra ini sebenarnya banyak mata air di sekitaran kaki Gunung Cipaga ya. Cuman memang terkenalnya itu, atau anggaplah kalau zaman sekarang itu viralnya itu ketika memang musim kemarau. Ya. Gitu. Awalnya ini mata air itu hanya sebatas untuk bersih-bersih petani di sekitaran kaki Gunung Cipaga. Pas pada musim kemarau itu, ketika mata air di daerah Tegalwaru ini surut, nah di sini mata air di sini tidak surut. Nah, maka kemudian berbondong-bondong masyarakat dari warga sekitar, baik dari daerah Warga Setra ataupun desa yang lain, kesinilah mengambil airnya. Nah, dari situ mulai terekspos oleh masyarakat sendiri. Salah satunya itu. Kedua, memang secara kandungan air di sini itu ternyata memang bagus. Pernah ada penelitian dari perusahaan, saya lupa namanya, cuman untuk kandungan mineralnya ini ternyata lebih bagus dari air kemasan ternyata. Oh iya. Dari situ masyarakat akhirnya ya, kalau yang sekitaran di sini kebanyakan sih ngambil di sini. Bahkan ada yang dari luar kabupaten, dari Kabupaten Bekasi juga waktu kemarin kemarau ada yang kesini pakai mobil gitu. Iya. Jadi ya kalau sekarang mah kan hanya sekitaran warga-warga di sini saja yang ngambil di mata air ini. Ketua kan selain dari warga setempat, ya, berikut adalah perwakilan dari desa nih kan. Perlu diketahui juga kan untuk rekan-rekan yang lain seperti apa sih kan sikap dari pemerintah desa gitu kan untuk menjaga mata air ini tetap terjaga gitu. Seperti apa perannya gitu? Oh iya, kalau dari pemerintahan desa sih sebenarnya karena memang di kita ini tidak difasilitasi untuk pembuatan bak. Kemarin tuh karena ada beberapa masyarakat ataupun kesepuhan di sini, ada yang bilang secara mungkin dari sisi lain ya, dari sisi lainnya bahwa memang mata air ini tidak boleh untuk diperjualbelikan, kemudian tidak boleh untuk ditata gitu. Jadi dibiarkan saja seperti ini, mungkin hanya fasilitas kecil lah, dikasih paralon, tadinya pakai bambu, sekarang dikasih paralon itu aja. Terus jalannya mungkin tadinya pakai kayu-kayu, sekarang dikasih
jalan beton seperti ini gitu supaya memudahkan masyarakat saja sih sebenarnya. Ya. Jadi memang tidak ada ekstra dari pemerintah untuk masyarakat gitu kan. Jadi cuman sebatas memfasilitasi aja gitu memfasilitasi kan. Karena aja. memang itu karena ini sudah terbentuk lama, makanya dibikinlah gitu kan senyaman mungkin untuk masyarakat. Gitu. Mungkin yang terakhir gitu kan, dari desa gitu kan, harapannya apa gitu dari perwakilan desa ini, dari pun masyarakat pun ada harapan gitu kan. Untuk harapannya seperti apa, Ketua? Harapannya sih sebenarnya kalau di mata air ini tidak hanya mata air di sini saja, tapi mungkin ke depan kita di desa ini akan memberikan fasilitas ke masyarakat itu yang lebih baik. Artinya mulai dari fasilitas jalan, kemudian aliran-aliran sungainya atau aliran-aliran selapan seperti ini nanti akan dibangun kembali gitu kan, supaya nanti mungkin ada juga nanti dipersiapkan penampungan di sini. Artinya nanti ketika air ini yang keluar yang tidak terpakai oleh masyarakat bisa tertampung, mungkin itu. Oke. Baik, terima kasih Ketua atas bantuannya. Semoga bermanfaat untuk wilayah Karawang Selatan ini ya. Amin. Khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk air binong ini sebenarnya letak pohon binongnya itu sudah tidak ada. Nah, sudah ada, maka masyarakat di sini bilang bahwa memang air ini untuk air binong. Tapi sebenarnya air binongnya itu yang di bawah ini sudah tidak ada. Nah, sepengetahuan saya, informasi yang saya dapat bahwa air binong ini ada pohon binong ini ada 3. Pertama ada di puncak, yang kedua itu ada di pertengahan gunung ini, yang ketiga itu ada di bawah, dan yang ketiga ini bisa diakses. Nah, makanya kalau misalkan untuk masyarakat bilang dengan air ini tuh air binong, karena memang letaknya itu dari binong, deket binong lah. Ini nggak mungkin ada air, Pak. Gitu. Nah, jadi kenapa dibilang air binong itu? Karena memang dari pohon ini, yang namanya binong, mengeluarkan air yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, makanya dibilang air binong. Nah, kenapa Pak bisa dibilang air binong itu? Kenapa? Soalnya kalau nggak ada ini, nggak mungkin ada airnya. Oh, gitu. iya. Kalau batu nggak mungkin ada airnya, gitu. Kalau pohon-pohon kan suka banyak airnya, gitu. Berarti memang dari pohon ini menyerap asli. air, dan bisa dikonsumsi sama masyarakat. Iya, gitu. Terima kasih Pak. Iya. Aduh, nih yang sepi. Jang, kebeneran Jang, mantap. Atau mangga. Nyangka. Itu. Langsung. Kelebihan dari air ini bisa langsung diminum. Nah, kalau misalkan kata si Bapak ini, Pak Haji ini, kalau misalkan air ini direbus dulu, itu tidak enak katanya, rasanya tidak enak, beda. Nah, kalau misalkan langsung itu lebih enak. Makanya masyarakat di sini lebih suka air ini karena cita rasa ada rasanya lah gitu kan. Makanya langsung diminum itu di situ. Kita ilustrasi untuk minum ya. Izin Pak. Dok, langsung minum aja. Oke. Seger, lumayan seger. Minumnya kayak gitu, bagus ini. Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.